Kembali lagi saudara di perbincangan kita mengenai perilaku masyarakat yang sepertinya sudah mulai kendor disiplinnya, abai terhadap protokol kesehatan, padahal kita masih dalam pandemi COVID-19. Dalam beberapa hari terakhir naik, kita tembus 5.000. Ini menjadi perhatian kita. Mas Obar, apa sih yang membuat kita bisa kemudian, apa yang bisa kita lakukan kepada pemirsa untuk disiplin pribadi, masukan juga kepada Mas Heri di Satgas COVID-19 pada pagi hari ini? Bagaimana masyarakat itu bisa, ini kan kita terbatas waktu, iya. Ini bukan membalik telapak tangan mengubah perilaku untuk membuat orang mengerti bahwa untuk menghindari paparan COVID-19 kita harus menjaga 3M. Cuci tangan sebelum makan saja bertahun-tahun dipasarkan sampai ke produk-produk lain-lain agar anak-anak kita mengerti bahwa cuci tangan itu udah jadi kebiasaan, jadi robotik. Mau makan ya? Cuci tangan dulu begitu. Sama seperti keluarga berencana 2 anak cukup juga bertahun-tahun. Kita nggak punya kemewahan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Mas Obar? Baik Mas Bayu, jadi pada dasarnya pemerintah memang harus melibatkan tadi ya berbagai pihak, terutama yang memiliki social power ya, sebagai pentahelik tadi sudah disampaikan, yang merupakan panutan ya, sekaligus ini akan merubah mindset masyarakat, individu yang ada di masyarakat, bahwa ada perubahan ya. Jadi propaganda protokol kesehatan inilah yang saya kira harus terus ya ditegakkan, dan ini bisa changing mindset gitu ya, merubah mindset dari masyarakat. Kalau kita lihat Mas Bayu, jadi kadang-kadang tahu saja tadi nggak cukup gitu. Kita misalnya tahu rokok itu nggak boleh ya, menyebabkan sakit dan sebagainya. Ya, waktu kita jeda tadi ada analogi rokok yang menarik dari Mas Obar, silakan. Jadi rokok itu bisa menyebabkan katakanlah tadi ya gangguan kesehatan dan sebagainya. Namun kenapa kok tetap kita merokok misalnya? Karena ada pandrasta di mana kita masih merasa bahwa rokok itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Apalagi kita bisa bareng sambil merokok dan sebagainya. Setelah makan merokok. Nah, kaitannya dengan konteks analogi ini, saya kira masyarakat tidak cukup tahu saja gitu, tapi juga harus merasa ya bahwa ini bagian dari pencegahan yang harus kita lakukan. Masyarakat mungkin akan menganggap kalau misalnya belum ada yang kena di lingkungan keluarganya, ya atau katakanlah dirinya belum sakit kena COVID, itu akan tetap gitu ya seperti itu gitu. Sehingga saya kira ini yang perlu titik tekannya, yang stressingnya yang perlu diupayakan ya oleh kita semua, melibatkan pentahelik tadi, sehingga bukan saja ingat pesan ibu, saya kira Pak Mas Heri juga Mas Bayu ya, tapi juga ingat pesan guru, saya kira mungkin pesan ustadznya ya untuk menjaga kesehatan, pesan siapa lagi yang kira-kira memiliki andil besar terhadap perubahan. Yang sakit tetap harus punya semangat supaya sembuh, Mas. Yang sehat pun agar supaya menjadi fit, menjadi prima, Mas. Jadi kesehatan kita tetap harus dijaga. Itu kira-kira. Pak ini itu seperti situasi di mana kalau belum merasakannya sendiri, jadi belum tahu bagaimana. Beberapa teman saya begitu menjadi suspek positif corona harus menjalani uji usap dan lain-lain, mengerti dakdikduknya atau ada rasa panik karena berpikir juga untuk bukan hanya dirinya, keluarga saya gimana, saya sebentar kalau positif saya harus seperti apa. Setelah itu dia kemudian menjaga betul setelah peristiwa itu. Setelah kemudian diketahui negatif dia tenang, tetapi setelah itu dia kemudian menjaga segala sesuatunya dengan lebih baik. Kira-kira kan seperti itu ya, Mas Obar ya, yang kemudian terjadi. Kalau belum mengalami, jadi kayaknya santai aja. Nah ini yang sebelum mengalami, nggak perlu mengalami, kita sudah bersiap. Nah mudah-mudahan ini yang bisa ada di benak kita semua. Feeling saya, perasaan saya nih Mas Heri, koreksi saya juga kalau kemudian salah sebagai sebuah obrolan. Kita tuh pernah punya sebuah aturan yang cukup singkat dilakukan oleh kepolisian. Menggunakan safety belt di kendaraan. Penegakannya ketat, keras. Kalau nggak pakai langsung di stop 500.000. Dan itu kita jadi takut dan akhirnya jadi kebiasaan.
Kita sampai diketawain kalau keluar dari Jakarta, waktu itu Polda yang begitu. Saya kalau keluar kota pada waktu itu pakai seat belt, istilahnya diketawai sama orang-orang daerah. Anak Jakarta pakai seat belt ya katanya. Padahal itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, hal semacam ini penegakan rasanya juga harus kuat, Mas Heri, sebagai sebuah bayangan. Di Tegal, Pemprov pada waktu itu Wakil Ketua DPRD masuk proses. Dan kita semua menjadi hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi kita respect begitu. Nah, hal semacam ini yang mungkin koordinasi dengan Pemprov, Pemda begitu, mudah-mudahan bisa diperkuat karena tanpa penegakan juga himbauan atau apapun jadi semacam sambil lalu saja. Mas Heri bisa komentar soal ini? Iya, benar. Saya sepakat bahwa kita ini mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah menjadi seperti sekarang dan kita memang belajar pada berbagai macam kampanye bagaimana perilaku itu bisa diubah gitu. Kita pernah tadi saya setuju dengan sabuk pengaman naik kendaraan gitu seperti memakai helm itu kan bukan sesuatu yang singkat kan bisa ditertawakan kayak gitu. Di Cina misalnya orang suka meludah kan. Kemudian di Shanghai sekarang tidak ada lagi orang meludah dan menjelang Olimpiade itu bisa berhenti, bisa tidak terjadi lagi, betul? Ya. Iya, kami sempat pelajari itu bagaimana itu bisa terjadi. Ternyata mereka menggunakan pengawas anak-anak yang kemudian mengingatkan para orang tua itu untuk tidak lagi meludah sembarangan. Itu terjadi dan kita sempat pelajari. Kita juga pakai contoh bagaimana sabuk pengaman di kendaraan. Kira-kira seperti itu. Itu sebuah role model yang akan kita lakukan sekarang. Cuman memang tadi saya setuju bahwa pada ujungnya adalah penegakan aturan. Gitu ya. Jadi disiplin dan kepatuhan itu yang harus kita pastikan. Dan selama ini sebenarnya persepsi untuk melakukan itu sudah hampir menyatu. Di Satgas itu Mas Bayu, setiap hari Minggu kita ada rapat koordinasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan, maksudnya aparat pemerintah dari TNI, Polri sampai Polres, itu pesertanya hampir 1.000 peserta melalui Zoom, kemudian tiap minggu kita gelurakan gitu bahwa perubahan perilaku itu kita lakukan. Nah, dengan cara seperti itu aja 8 bulan kita masih mendapati keadaan seperti ini gitu kan. Betul. Jadi memang kita ini memang akan sulit apalagi karakter masyarakat Indonesia itu yang multikultur, yang kemudian tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan itu juga masih cukup rendah kayak gitu. Tapi saya rasa ini bukan akhir gitu. Kita sudah melibatkan begitu banyak duta perubahan perilaku sekarang kita juga hire, bahkan di tingkat jurnalis, di tingkat pers kita mengembangkan jurnalisme kemanusiaan, yaitu menjadikan wartawan sebagai duta perubahan perilaku. Jadi memang semua tingkatan kita lakukan di ibu-ibu PKK, di tokoh agama, tokoh masyarakat kita gandeng. Terutama tokoh agama seminggu terakhir juga kita gencarkan untuk kampanye. Tetapi memang hasilnya harus kita lihat. Dan nyatanya hari ini kita masih penularannya masih cukup tinggi. Jadi kita memang tidak bisa diam sampai hari ini gitu. Semoga setuju Mas Heri, begini. Depan perubahan bisa membaik. Ya, amin. Setuju saya berkaitan dengan upaya-upaya untuk terus memperbaiki sistem penyampaian kepada masyarakat dan lain-lain. Tapi kan sekarang sudah ada aturannya. Saya titip nih kepada Satgas bahwa waktu berkoordinasi dengan Pemda-Pemda begitu, ketika kemudian ada yang melanggar, jelas-jelas melanggar begitu, aturan yang sudah diterapkan, kalau harus kena denda, ya kena denda. Harus diproses hukum, kalau perlu harus proses hukum dong. Dan itu pernah ada presidennya ketika di Tegal itu terjadi. Hal-hal semacam itu gelora yang lain begitu untuk kemudian orang mengerti bahwa kalau melanggar aturan, bikin kerumunan, penyelenggaranya itu harus kena proses hukum. Denda satu hal begitu. Nah itu kita pernah lihat sekali lagi saya ulang, pernah terjadi di Tegal dan itu contoh baik. Kenapa Pemda lain tidak bisa melakukan itu padahal pelanggarannya sama? Nah Mas Heri, itu yang mudah-mudahan bisa kita titipkan, penegakan aturan. Karena tanpa itu kita akan jalan di tempat mengenai hal ini. Mas Heri? Betul. Iya benar, saya setuju dan memang tak henti-hentinya kita menghimbau seluruh mitra kerja kita untuk melakukan seperti yang dikatakan oleh Mas Bayu tadi gitu. Banyak contoh itu di daerah, bahkan di
beberapa pesta kemudian dibubarkan terus orangnya harus diproses secara hukum. Iya. Nah ini perlu kita kesamaan persepsi ini penting di antara aparat penegak hukum gitu, dan kemudian juga kita juga memastikan bahwa pengawasan kerumunan ini juga dilakukan. Kita sudah ada aplikasinya yang kita kembangkan. Yang bisa melaporkan kita ya? Iya, meleparkan secara real time ya. Satu detik itu kita pernah menerima 500 foto dari kerumunan, dari laporan kerumunan dari para petugas-petugas di lapangan yang kemudian itu ditindaklanjuti. Jadi memang sebenarnya upaya yang dilakukan itu hasilnya juga sia-sia juga gitu. Ada hal-hal yang ada perubahan-perubahan juga yang terjadi, tapi karena kita penduduknya 267 juta, budayanya juga berlapis-lapis, mungkin masih ada bolong-bolong di sana. Di perubahan perilaku, Mas Bayu, memudahkan kita dalam pedoman perubahan perilaku itu di bidang perubahan perilaku itu bahkan menerbitkan buku pedoman perilaku dalam 34 bahasa. Sekarang sudah diedarkan, yang ini sekali lagi adalah sebuah ikhtiar agar pesan perubahan itu bisa lebih dipahami. Tersampaikan. Karena dalam satu bahasa kadang-kadang orang ditanya COVID itu apa gitu, tapi kalau di Jawa dibilang COVID itu pagebluk, orang langsung nggak kan? Pagebluk wabah penyakit menular seperti itu. Baik, ya. Mudah-mudahan itu yang terus terjadi. Saya ke Mas Yunis sedikit di bagian-bagian akhir obrolan kita mengenai orang mulai atau masyarakat kita tampaknya mulai abai terhadap protokol kesehatan. Anda menyebutkan tadi Mas Yunis, naiknya dalam 2-3 hari terakhir ini juga karena libur panjang pada waktu itu. Di satu sisi libur panjang ini kita butuhkan dalam artian ekonomi harus bergerak untuk daerah-daerah wisata. Nah, bagaimana supaya ini bisa berjalan? Evaluasi kan sudah kita lakukan. Mas Yunis sendiri secara pribadi mungkin bersama tim di UI sudah melihat. Apa yang bisa kita lakukan agar ini bisa lumayan ada titik tengah untuk bisa berjalan seiring sejalan. Ekonomi berjalan, tetapi protokol kesehatan bisa tetap ditegakkan. Mas Yunis. Jadi kita harus memahami COVID-19 itu wabahnya dan penyakitnya begitu. Kalau wabahnya di Indonesia begitu, harus kemudian puncaknya harus turun, kemudian sampai minimal, dan dia bertahan selama 2 minggu. Kalau itu artinya wabahnya sudah berubah menjadi tadinya epidemik atau wabah, kemudian menjadi endemis di suatu daerah. Kalau Indonesia puncak wabahnya belum turun begitu. Kalau nasional belum turun sampai kasus yang minimal begitu di setiap minggunya. Mas Yunis sedikit, Mas Yunis saya jadi teringat kita di warning begitu untuk waspada terhadap gelombang kedua. Kita belum sampai nih menurut Mas Yunis. Ya, jadi gelombang kedua itu kalau wabahnya di suatu daerah maupun nasional itu sudah turun menjadi stabil. Begitu terjadi wabah lagi, itu adalah gelombang kedua. Jadi kalau terjadi wabah lagi, itu terjadi gelombang kedua. Jadi di Indonesia dan di kabupaten-kabupaten lain yang ada kasusnya, begitu gelombangnya belum selesai, gelombang pertama atau gelombang wabah pertamanya. Jadi belum sampai minimal, kemudian agar bertahan dalam 2 minggu atau lebih. Begitu. Oh, oke. Kita masih turun naik ya, jadi masih terus berlangsung sebetulnya. Ya, betul. Jadi kalau itu minimal bertahan 2 minggu atau lebih, maka itu sudah teratasi atau penyakitnya menjadi endemis. Jadi kira-kira begitu. Nah, harusnya seluruh daerah menerapkan itu. Satgasnya melakukan itu. Saya tidak tahu apakah semua satgas sudah mengerti. Saya melihat di 2 kabupaten yang saya datangi begitu belum mengerti begitu. Jadi harusnya semua satgas mengerti. Bahkan saya juga tidak tahu kalau di satgas nasional apakah itu mengerti dengan benar atau tidak begitu. Ya, kemudian begitu kemudian penyakitnya menjadi endemis, mungkinan baru boleh melakukannya normal. Di Indonesia melakukannya normal pada semua area tanpa peduli apakah wabahnya sudah teratasi atau belum. Itu menjadi kendala.
tidak konsisten. Semua mau melakukan new normal, padahal belum bisa. Ya. Nah, jadi ini belum saatnya kita abai terhadap protokol kesehatan ya, Mas Yunis? Betul. Jadi kalau mau menerapkan atau memikirkan peningkatan ekonomi, seharusnya mulai pada daerah-daerah yang pandeminya atau wabahnya sudah menjadi endemi. Jadi harusnya seperti itu. Jangan coba-coba melakukan kegiatan ekonomis di daerah yang masih wabah, karena itu berbahaya begitu. Jadi amat berbahaya bagi rakyat ini yang sehat, berbahaya tertular. Jadi itu harus dimengerti oleh Satgas Nasional, kemudian atau Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten. Jangan semuanya kemudian melakukan new normal begitu. Jadi saya begitu khawatir terhadap gerakan perbaikan ekonomi tanpa mempedulikan perbaikan kasus COVID-19. Baik, dimengerti. Mudah-mudahan ini menjadi obrolan kita pada pagi hari ini, menjadi bagian dari mengingatkan kita untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Kita hindari COVID-19 secara bersama-sama. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Mas Sobar, terima kasih Mas Yunis. Kita ketemu lagi di obrolan kita untuk di masa yang ke depan untuk evaluasi COVID-19. Selamat pagi.